Menyebut variasi soto di Nusantara, soto Banjar tentu menjadi salah satu yang paling punya ciri khas. Kuah kental dengan rasa yang gurih dan manis memberikan sensasi segar yang tak dimiliki soto lain. Potongan daging ayam lembut terasa hangat dengan rempah yang menyelimutinya. Tak heran, kelezatan istimewa soto Banjar membuat makanan ini berhasil dikukuhkan menjadi ikon kuliner Kalimantan Selatan. Jadi ada rempah yang unik yang saya rasakan di soto Banjar itu nggak saya temukan di soto-soto yang lainnya. Kayaknya ini toppingnya banyak, telurnya kayak setengah telur gitu. Jadi enak banget, mantap. Lantas, apa yang menjadi rahasia dari legendarisnya sajian soto Banjar? Tak dipungkiri, jika sesuap soto Banjar masuk ke dalam mulut, lidah akan mengecap rasa rempah yang sangat unik. Menariknya, rasa itu ternyata hanya didapat dari dua bumbu yang wajib ada di dalam soto Banjar, yakni biji pala dan lada. Ada, kan keruh kata orang Banjar gitu kental jadinya. Yang kita pakai kan cuman pala sama merica, itu aja. Itu dari dulunya kan itu ngenakin kan yang harum. Meski beberapa soto di penjuru tanah air juga memakai rempah serupa, Jumaida selaku pemilik kedai Yanayani menyebut pala dalam soto Banjar terbilang lebih banyak. Sementara untuk rasa gurih dan manis pada kuah soto Banjar didapatkan dari rebusan daging ayam kampung. Menurut Jumaida, daging ayam kampung bisa menghasilkan kaldu alami yang kaya rasa. Kalau ayam tuh kan baunya tuh nggak enak. Iya, negeri kan nggak enak baunya. Kalau ayam kampung tuh kan agak manis gitu, baunya kan harum. Kalau seandainya nggak ada pala sama merica nanti gimana Bu? Nggak bikin. Lebih baik. Nggak bikin, kan berubah rasanya kan. 1 ekor daging ayam kampung yang sudah ditambahkan potongan bawang bombay dan daun bawang direbus selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu kuah kaldunya jadi, pala dan merica dihaluskan bersama bumbu dasar lainnya. Meski hanya memakai kaldu ayam, soto Banjar terkenal dengan kuahnya yang pekat dan kental, padahal tidak memakai santan sama sekali. Semua itu ternyata didapatkan dari susu sapi yang dipanaskan dan juga telur itik khas Amuntai, Kalimantan Selatan. Ya, jika kita merinci semua resep soto di tanah air, rasa-rasanya hanya soto Banjar yang memakai telur sebagai bahan utama kuahnya. Nggak bisa lah kalau pakai santan kita mencoba. Kalau pakai susu ini kan agak enak, gurih gitu nah. Bumbu yang telah ditumis dimasukkan ke dalam kuah kaldu untuk kemudian ditambahkan sedikit susu dan 3 butir telur itik yang telah dikocok. Tambahkan gula dan garam secukupnya, lalu rebus sampai mendidih. Untuk penyajiannya, soto Banjar biasanya tidak dimakan dengan nasi, melainkan dengan potongan lontong atau ketupat. Selain potongan daging ayam kampung, pembeli juga bisa menambahkan perkedel kentang dan telur itik rebus. Untuk membandingkan resep lainnya, kami juga mendatangi warung soto Banjar Bang Ahmad yang juga menjadi primadona pembeli di kota Banjarmasin. Joni, sang juru masak pun sepakat jika rempah pala dan lada hukumnya wajib dipakai untuk membuat soto khas Banjar. Karena kedua bahan inilah yang membentuk karakter rasanya. Hanya saja Joni terkadang menambahkan juga sedikit rempah lain sebagai penguat aroma, yaitu bunga lawang dan kayu manis. Kalau bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, lada, pala, bunga sisir. Kalau soto Banjar itu penting sih. Kalau seperti pala atau kayu manis itu penting. Haruslah itu. Kurang lengkap lah kalau nggak pakai itu. Sedangkan untuk resep kuahnya, Joni menyebut yang berbeda dari masing-masing penjual hanya takarannya saja. Topping tambahannya pun serupa satu sama lain. Untuk menambah rasa segar kuah, Joni menyebut jeruk limau kuit yang merupakan buah asli Kalimantan Selatan sebagai kunci kesegaran soto Banjar.
Telurnya telur bebek, mungkin teksturnya lebih padat Bang. Padat kalau dibandingkan telur ayam kan teksturnya agak lebih lembek lah. Bagusnya itu lebih jeruk yang mau kuit, kata orang Banjar mau kuit. Tapi kalau nggak musim ya kami ganti pakai jeruk nipis biasa. Tak hanya lezat dan memikat, soto Banjar merupakan sebuah hidangan yang memiliki sejarah panjang yang mengakar dalam budaya lokal. Menelusuri asal-usulnya, seolah membawa kembali ke zaman kolonial Belanda ketika perdagangan rempah sangat ramai di Kalimantan Selatan. Menurut catatan sejarah, konon soto Banjar pertama kali muncul di tengah-tengah komunitas Tionghoa yang aktif berdagang di Banjarmasin. Kota Seribu Sungai ini bahkan tersohor dengan kerajaan Lada pada akhir abad 16. Karena itulah beberapa menyebut bahwa soto Banjar dipengaruhi dari kuliner Cina kuno yang biasa disebut Chowdo atau Jauto. Dalam dialek bahasa Hokkien, masakan itu bermakna jeroan babi yang dimasak dengan kuah rempah-rempah. Seiring waktu, kuliner baru tercipta di kalangan warga Banjar dan memakai bahan-bahan yang halal. Nah, kalau ngobrol sejarah sebetulnya kan memang ayam kampung itu lebih banyak dipeternakan pada zaman dulu, dan secara kualitas juga tentu beda ya, gurihnya, kemudian rasanya. Jadi untuk air kaldu sendiri itu butuh proses sekitar 2-3 jam untuk ngasilin air kaldu untuk kuah soto Banjar. Sementara untuk tambahan telur itik, baik pada kuah maupun toppingnya, Agus menyebut bahwa Kalimantan Selatan memang dari dulu terkenal sebagai daerah peternakan unggas terbaik. Salah satunya itik atau bebek alabio dari daerah Amuntai. Dari sinilah tercipta perpaduan kuah ayam kampung khas Banjarmasin dan itik khas Amuntai yang memang hanya berjarak 4 jam saja. Dua bahan inilah yang membuat soto Banjar begitu populer. Jadi sebetulnya salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara namanya Amuntai, di situ terkenal dengan peternakan bebek dengan kualitas telur yang sangat bagus. Itu pengaruh makanannya ya, sehingga warna kuning pada si telur bebeknya itu dia warnanya orange. Nah, biasanya sering digunakan untuk wadai-wadai atau kue-kue tradisional Banjar dan juga digunakan untuk soto Banjar. Yang menarik, Agus menyebut bahwa di beberapa tempat, soto Banjar justru disajikan dengan kuah bening meski dengan rempah yang kuat. Karena itulah ada versi yang menyebut soto Banjar hadir di bumi Kalimantan ketika datangnya tentara Demak membantu Kesultanan Banjar. Jika dilihat dari catatan sejarah, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Raden Samudra dan Pangeran Tumenggung, sebanyak 40.000 prajurit kerajaan Demak datang ke Banjar dan membantu Raden Samudra. Peristiwa yang terjadi di tahun 1520-an ini menjadi salah satu titik masuknya Islam ke Banjarmasin. Banyak yang meyakini saat itulah soto hadir di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kalau kita melihat soto Banjar, ada beberapa kesamaan dengan soto ala Jawa Tengah. Penggunaan suiran ayam kampung, kuah bening, sangat mirip dengan soto-soto yang bisa kita temui di wilayah Jogja, Semarang, sampai Demak. Ya, ada yang kalau kita bener-bener ke sebuah daerah pedalaman, itu justru soto Banjar itu malah kuahnya jernih. Ya, jadi ya bening kuahnya, dia tidak menggunakan pengerus seperti susu dan lain-lain ya. Terlepas dari serba-serbi di balik kisah soto Banjar, tersimpan sebuah pesan moral kehidupan, yaitu keharmonisan dan keseimbangan hidup. Dua bahan yang mungkin tak terlintas untuk dipadukan, yakni kaldu ayam dan telur itik, ternyata membawa kita pada sebuah rasa yang lezat paripurna.